Tanya bang, apa bisa ditangkap polisi terus diurus BNN biar direhab? Please. Dan bayarkah? Atau polisi bisa gak ngasih? Nah itu pertama. Bang, tanyain kapan gele legal. Udah gitu aja dah. Abis gele enak bikin rileks gitu. Ada hashtag salam pejuang senyum. Iya elah. Nah ini ada lagi nih dari Xi Jinping. Wah gila nih presiden Cina loh. Xi Jinping. Dia ternyata nonton The Bodos juga. Xi Jinping. Akunnya Xi Jinping anjing. Kenapa di kepolisian dan BNN banyak oknum dok? Katanya gitu. Bosku, tolong tanyakan kepada BNN apa nama obat untuk detoksifikasi dari racun sabu. Terima kasih. Salam sabu. Oh, kok salam sabu? Salah gua. Oh, salam dari Jambi, dok. Salam sehat. Iya. I'm a one. I'm a one. 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 I'm a one to one. I could never be you. Low me too. No, I can't be fooled. Low me too. Selamat datang di The Bodos yang rasa pinter dilarang nonton. Balik lagi bersama gua di channel The Bodos di mana kita akan membicarakan narkoba dengan jauh lebih santuy. Balik lagi hari ini masih dengan Dr. Novi. Kemarin kita udah buat konten bareng ya dok. Dan lumayan tuh yang nonton. Banyak juga yang ngerespon positif. Makanya hari ini kita buat lagi. Tapi sebelum acara ini kita buat kan, tetap kita pakai. Makanya nih, ini pertama kalinya nih loh Pasieners gue pakai masker nih kan. Karena kita semua udah antigen ya. Iya. Boleh dibuka lah kalau udah antigen kita semua. Aman ya, aman ya? Aman. Aman ya? Antigen sebelum acara, ya kan? Tetap prokes sebelum kita mulai, ya kan? Oke, bisa buka. Soalnya gue nggak bisa ngeliat wajah cantik loh dok. Iya. Lah masuk, Pak Eko. Jadi buka aja ya nggak apa-apa ya. Oke, insya Allah aman. Bismillah. Jadi kemarin kan banyak permintaan juga nih dok. Kita mau buat lagi nih bareng sama BNN. Oke. Cuman mintanya kalau kemarin tuh terakhir kan ada juga yang pakai baju BNN resmi tuh logonya. Iya, baju seragam ya. Iya, aduh, kayaknya berat ya. Gagah banget ya, warnanya biru lagi kan, iya kan? Biru-biru langit gitu kan, burung biru. Burung pelatuk. Iya, burung pelatuk. Cuman kan itu kayaknya berat banget ya, gitu. Oh, logo di mana-mana. Logo di mana-mana. Merah putih. Gue juga nanyanya jadi, aduh gila nih kayaknya des gitu, ada bentengnya kan. Jadi gimana gitu. Nah banyak nih dari permintaan dari fans lo nih dok. Wih, gua tersanjung nih. Iya, udah punya fans nih ya. Bisa punya fans dari BNN, Dr. Novi, tapi di channel The Bodos. The Bodos. Yang otomatis penontonnya masih pada make. Iya dong. Iya, masa enggak sih? Berharap ini semakin termotivasi untuk rehabilitasi. Oh bukan, kira termotivasi untuk bokul. Capek loh. Capek lah ya kan, capek. Hari gini masih pakai narkoba ya kan? Mau 2022 bro. Iya, jangan dong, jangan Oke. dong. Terus, tunggu. Sebelum lo banyak ngobrol nih, kemarin dia udah sempat gue tes urin. Kali ini ada berubah, alhamdulillah tes urinnya negatif. Negatif dong. Stylishnya makin Makin oke gak? kalau juga ABG kegeeran. Tapi apa sih ABG angkatan babi gue? Iya. Angkatan bocah tua dong. ABT. Bocah tua ya. Iya, bocah ABT tua. ya. Kaosnya enak tuh kayaknya bahannya tuh pas gitu dipakainya nggak Pas ya? panas ya. Yoi dong. Ini karena Brand gue baru nih kayaknya yang lo brand pakai. baru. Dari Ever James. Wih. The best for men. Wih, cocok kayak buat suami gue nih, Wak. Cocok banget karena ini cocok banget buat cowok-cowok yang pengen Ukurannya tampil gede. bisa buat ini sebetulnya dia khusus Ukuran all buat size yang atau? all size, buat yang besar juga ada. Karena di celana, ini celananya juga Wak. celananya juga buat yang orang-orang gemuk. Ini juga XXL pas. Oke. Kaosnya juga XXL. Pokoknya dari yang kecil badannya, yang imut Gue gitu. ya, Iya. XXS. Kayak Dr. Novi itu kan imut gitu ya. Sampai yang gede. Nah. Itu semua ada. Pokoknya buat best for men lah. Nah iya, gue ngeliatnya soalnya bahannya kayaknya katun kaos gitu, nyerap keringat ya kan, karena agak ringan, flowy gitu. Betul. Kan. Biasanya laki-laki kan banyak gerak dan lain-lain tuh bisa, ya maksudnya nyaman lah ya. Nyaman ya Wak ya? Nyaman banget. Gue bisa lah pesen satu nih Wak, buat suami gue tercinta. Iya. Hmm. Gak usah pesen dok.
nanti langsung gue kasih. Ih, luar biasa. Pokoknya Evergems yang terbaik lah buat cowok-cowok yang pingin tampil kece, Kece, iya kan? casual, energik, cocok lah ya, Wak ya. Ya seperti gue lah, asik. AB gitu, Wak. Abik. Itu yang bikin gue mau lagi undang sama lo, Wak. Oh gitu ya? Asik, ya kan, kita ngobrolnya, tiktokannya enak, ya kan. Iya, Wak, karena memang harus santai sih ngadepin masalah-masalah yang ada di dunia ini, ya nggak? Yoi. Masalah narkoba. Bener banget. Tapi kalau buat Dokter Novi nih, ya kan, karena ini kan buat yang cowok, ada juga yang unisex. Oke. Apa tuh, Wak? Yang Mereka unisex sama nggak? beda, mereknya itu namanya Emoline. Gila, kayaknya makin banyak sponsor nih. Iya, The Bodos. Makin hari gila, keren. Nama gua aja The Bodos udah banyak sponsor ya kan? Oh, iya? Apalagi The Pinters. Tapi The Pinters kan punya channel sebelah buat smart people. Nggak boleh ganggu tetangga sebelah. Iya, nggak boleh. Jadi ini Emoline, dia ngeluarin Emoman. Wah. Kok kata lo unisex buat gue? Tapi dia bisa unisex. Oh gitu. Iya, bisa cowok, bisa cewek. Keren juga nih, Wak. Musim hujan, dapat Yoi. jaket jeans tuh. Bahannya juga sebenarnya bahannya jeans tapi nggak terlalu berat gitu ya. Cocok lah. Nah ini cocok buat suami gue nih, Wak. Cakep. Atau anak gue laki. Badannya tuh udah gede-gede banget sih, lumayan sih, besar tinggi gitu, Wak. Kece lah. Kalau udah jadi model mah cocok, Wak. Kayaknya bisa lah, nanti dia bisa jadi endorse-nya. Iya, dia canggih banget Dokter Novi anjir. Kayaknya cocok nih, Wak. Oke, thank you so much ya, Wak. Nanti Yoi. gue pakai, gue fotoin. Jangan nggak sampai jadi endorsement. Yoi. Ya kan? Terima kasih pokoknya buat Emoline sama Online sama Evergems. Evergems. Semoga makin banyak iklan, ya kan? The Bodos makin oke. Karena nih channel YouTube yang sebenarnya gue kagumin. Karena lo dari awal zero banget, ya nggak? Iya, dari Pasangan zero. Suami istri yang komitmen banget sampai sekarang dan memang benar-benar concern di bidang narkotika, tapi khusus untuk rehabilitasi, ngajak ya, Wak ya, ngajak. untuk rehab, terus kemudian kepingin tahu lebih banyak program-programnya ya. Gue yakin lah, insya Allah lah, selama lo komitmen, lo berdua pasangan suami istri ini bisa menjadi booming ke depannya, mungkin bisa jadi youtubers yang melebihi yang lain, ya kan? Amin. Kita harus punya mimpi, Wak. Iya dong. 2022 harus lebih sukses lagi. Kan makanya tagline-nya The Bodos kan berkarya tanpa narkoba. Wih, Yoi, kan? kaya dari hasil karya. Yoi. Itu yang penting, Wak. Cuma nih hari ini deh, Dok. Oke, ini gue simpen ya. Iya. Gue bungkus. Oke, thank you. Barakallah. Jadi hari ini nih, kemarin kan nih waktu pertama tuh, video pertama, pertanyaan-pertanyaan dari pasieners. Netizen apa pasieners nih? Dari pasieners, dari penonton The Bodos. Tapi Cuman apa sih kalau ada netizen? Gue senang. Jadi buat koreksi diri. bisa juga. Refleksi, Betul. ya kan? Sebetulnya sih nggak cuma pasieners doang. Pasieners. Nah, kalau pasieners biasanya dia udah jadi subscriber kan, dan memang udah ngikutin gitu. Oke, good lah, Wak. Jadi penonton setia. Oke, jadi berapa jumlah subscriber pasieners? Nah, gue harus Sekarang udah 115. gue. Sekarang udah 115.000 dong. Wow. Lumayan. 15.000, Wak. Yang Lumayan. nonton. Di video gue yang pertama berapa, Wak, yang nonton? Kurang lebih mau 10.000. Masya Allah, alhamdulillah. Iya kan? Lumayan ya. Terus video gue yang kedua, Yang kedua kurang begitulah. alasannya? Alasannya karena itu dia. Berat dia kan, karena banyak logonya. Jadi gue diharapkan oleh pasieners menjadi seorang dokter tapi dengan gaya santai tanpa memakai seragam. Betul. Gitu ya. Oke, gue ikutin lah kemauan para pasieners gue ini ya. Yoi. Pasieners The Bodos supaya kembali lagi ke tujuan kita, rehabilitasi nggak menakutkan ya, Wak ya. Betul. Tapi malah makin diminati dan pulih produktif lah tujuannya. Karena kan rehab tuh biar keren. Yes, iya, keren, classy, Yoi. ya. Jadi begaya orang juga Saya rehab. nggak takut. Betul. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang udah gue kumpulin Oke. untuk Ada berapa ribu, dokter. Pak? Ada 1.773. Siap-siap. Dan Siap-siap ya. Episode jangan bosen ya, Wak ya. Yoi. Karena ini minta banget dibacain. Oke. Buat dokter Novi tersayang katanya. Ih. Dari Lucy Ludiana. Ini kayak radio zaman dulu ya, gue ngomongnya. Tanya, Bang, apa bisa ditangkap polisi terus diurus BNN biar direhab? Please. Dan bayarkah? Atau polisi bisa gak ngasih? Nah itu pertama. Jadi ada 3 pertanyaan nih, rakus juga nih orang ini. Ini buat Lucy, siapa nih, Ludiana. Tanya,
Jadi yang pertama pertanyaannya nih, Dok ya. Bisa gak kalau ditangkap polisi terus diurus BNN biar direhab? Itu dulu deh. Satu dulu deh ya pertanyaannya. Mbak Lucy, pertanyaannya sangat menarik. Sebenarnya tujuan dari kita ada ini, kita berdiri ini mengajak kalian untuk bisa pulih dan produktif. Tapi ya kalau memang kalian belum sempat atau masih takut untuk lapor rehabilitasi dan apesnya kalian tertangkap polisi, itu tidak ada masalah. Karena kami stakeholder dari polisi, dari Polres, hingga yang terkecil, bahkan Babin Kamtipmas dan lain-lain ya, tidak hanya polisi aja, kita tuh sudah saling bekerja sama untuk menjangkau dan mendampingi klien ya, untuk yang mau direhabilitasi. Jadi jangan pernah takut, semua stakeholder kita, semua petugas yang ada di lapangan itu semua paham sebenarnya tentang rehabilitasi, kecuali ada barang bukti. Nah, tertangkap dengan Dan ada BB-nya. nah, itu perlu dilakukan proses selanjutnya. Apa? Ada TAT, tim assessment terpadu. Kayaknya waktu di session kedua ya sempat gue singgung ya tentang TAT. Ya. Jadi di situ ada syarat-syaratnya juga TAT, apa yang harus dilakukan, kemudian BB-nya, barang buktinya berapa banyak, itu ada di surat edaran Mahkamah Agung, peraturan bersama dan lain-lain. Kalau untuk sabu mungkin di bawah 1 gram, itu bisa dilakukan TAT untuk kita bisa rekomendasikan, tapi kita hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja untuk dilakukan rehabilitasi. Karena bagi kita BNN, semua warga Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan layanan rehabilitasi, baik itu sebulan hingga 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun. Atau yang di luar dari TAT, karena memang rehabnya secara voluntary atau sukarela, bisa dilakukan selama dibutuhkan. Nah, jadi kembali lagi bahwa program rehabilitasi itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang misalnya yang sukarela datang untuk melapor ke kita itu hanya butuh untuk 3 bulan saja, ya nggak ada masalah, selesai sudah rawat jalan. Karena memang di program kita itu sebenarnya hanya 2 bulan yang dijamin oleh negara, makanya semua gratis, tidak ada yang berbayar, kecuali di instansi swasta. Swasta kan beda lagi aturannya, mereka punya kewenangan dan kebijakan masing-masing. Namun kalau khusus untuk BNN sendiri di seluruh Indonesia dan di semua balai besar dan balai loka yang ada di Indonesia, semua everything is free. Jadi jangan khawatir untuk masalah biaya. Seperti itu. Jadi maksudnya balai besar itu rehabilitasi milik BNN yang besar, yang rawat inap, bisa kayak di Lido itu balai besar. Di Lido, di Badoka, di Batam dan lain-lain, Tanah Merah itu sudah ada di Indonesia. Kalau balai kecil itu klinik Pratama yang ada di BNNP dan di BNNK. Melayani rawat jalan. Kayak klinik-klinik dokter gigi, kayak apa gitu lah, cuman ini buat khusus narkoba. Klinik yang lo kemarin datang. Iya betul. Nah itu klinik Pratama BNNK Jakarta Utara memang untuk melayani layanan rawat jalan. Kami memberikan anggaran dari negara selama 2 bulan, 8 kali pertemuan. Itu pun sebenarnya kalau memang mereka masih membutuhkan untuk dijadikan klien atau untuk kita jadi pendampingnya, itu nggak ada masalah. Terus gitu sampai mereka bisa kembali ke masyarakat lagi. Kalau bahasa kita kembali ke fungsi sosial, pulih dan produktif kembali. Seperti itu. Berarti yang pertama tadi biar bisa direhab kalau ditangkap polisi, BNN hanya ngasihnya rekomendasi ya? Ya, itu kalau TAT. Kalau TAT. Kalau voluntary, silahkan kalau langsung ada barang bukti langsung ke BNN. Langsung lapor aja ke BNN bahwa oh, kalau misalnya ketangkap nggak ada barbuknya, langsung aja ke BNN. Koordinasi dengan Polres, dengan Polsek setempat, sampaikan memang ini bagian dari korban penyalahguna, ingin dilakukan rehabilitasi, silahkan lapor ke BNN. Saya yakin semua petugas yang ada di kepolisian maupun sampai wilayah paling terkecil paham betul pentingnya rehabilitasi dan mereka akan berkoordinasi langsung dengan. Itu orang tua bisa berarti ya? Boleh, bisa. Iya, langsung ngajuin ke BNN. Orang tua mengajukan anaknya atau istrinya mengajukan suaminya ataupun sebaliknya suaminya mengajukan istrinya atau anaknya, ya silakan aja dengan surat permohonan untuk dilakukan rehabilitasi dan itu nggak sulit, cuma tinggal bawa anaknya, kemudian bawa KTP kalau memang sudah 17 tahun, di bawah 17 tahun ya dia bawa kartu keluarga sebagai bukti kartu identitas dan didampingi oleh keluarga atau orang tua. Kalau ada BB baru TAT ngajuin rekomendasi. Harus sesuai dengan aturan yang ada. Harus sesuai dengan sistem yang ada lah kayak gitu ya.
Yang keduanya dia bayar kah? Tadi udah dijawab gratis. Atau polisi bisa gak ngasih? Maksudnya ngasih apa nih? Maksudnya mungkin ngasih rekomendasi gitu ya kali ya? Ngasih saran mungkin gitu. Bisa aja. Saya yakin Ke penyidik berarti ya? Iya, saya yakin seluruh anggota atau seluruh petugas yang ada di Polres dan Polsek tadi gue bilang, wah, mereka bisa ngasih saran, mereka bisa kasih rekomendasi untuk rehabilitasi. Yang penting kan mereka benar-benar sadar ya, klien ini, korban penyalahgunaan ini benar-benar sadar, tidak mau pakai kembali dan mau dilakukan rehabilitasi. Oke, nah pertanyaan kedua nih dari Rasal Raihan. Bang, tanyain kapan gele legal. Udah gitu aja dah. Abis gele enak bikin rileks gitu. Ada hashtag salam pejuang senyum. Iya elah. Nggak usah pakai gele. Senyum-senyum aja, nonton aja The Bodos, nonton stand up komedi ya kan, nonton yang lucu-lucu itu bisa jadi ketawa. Tapi kalau dibilang kapan gele legal, mungkin dia kan acuannya di luar negeri pun udah banyak tuh yang pada legal. Tapi sebetulnya kan yang dilegalin bukan apa namanya tuh yang bukan zatnya itu loh. Apa namanya? Yang bisa buat yang jatuhnya efek yang samping dari penggunaan ganjanya. Iya. Kan ada apa sih namanya zatnya? THC-nya. THC, iya kan? THC-nya itu kan biasanya buat rekreasionalnya kan. Nah mungkin dia yang pertanyaan karena kan dia cuma bilangnya ganja doang dilegalin. Ya kan sebetulnya kan yang dilegalin atau yang diatur itu kan sebetulnya zat yang terkandung di dalam itunya kan. Ada yang bisa jadi salep, jadi apa gitu kan, seratnya jadi apa. Nah mungkin itu kali. Kalau misalnya gue ngewakili nih, ya kan ya biasanya penonton-penonton yang suka ngikutin LGN biasanya nih, iya kan? Nah itu benar-benar. Sebenarnya sih ini pertanyaan udah sering banget ya disampaikan ke kami, ke pihak BNN maupun pihak ya kita yang sampai ke bawah lah ya BNNK. Kita nggak bisa menjawab atau kita tidak bisa juga terlalu gimana ya untuk legal ini karena jelas-jelas ganja itu adalah masuk dalam golongan narkotika dan sudah ada di undang-undangnya. Jadi kayaknya untuk melegalkan saya rasa nggak mungkin ya karena memang itu jelas sekali kok ada undang-undangnya. Namun kalau mau lebih jelasnya untuk diskusi lebih lanjut kita kembalikan ke pakarnya yang bisa lebih jauh menjawab atau mungkin bisa diskusi sama-sama tentang peran ganja itu seperti apa yang boleh, apa yang tidak, do and done supaya kita juga sama-sama paham. Karena pernah kan dalam satu event ya saya pernah dengar di mana Indonesia Lawyers Club ya, ILC atau apa gitu Iya, ada satu forum diskusi tentang legalisasi ganja kan, dan itu yang sampai sekarang masih booming sekali tuh. Tapi ya untuk BNN sendiri itu jelas bahwa itu masuk dalam kategori narkotika, masuk dalam undang-undang narkotika dan itu memang menyalahi aturan. Karena kan sebetulnya mungkin BNN itu kan perangkat yang menjalankan undang-undang ya, iya kan? Kalau ngomongin ini lebih tepatnya bukan ke BNN tapi ke DPR, karena dia yang nentuin undang-undangnya, benar kan? Iya harusnya ke situ ya. Itu berarti ke DPR-nya berarti bagian apa tuh? Bagian undang-undang hukum ya. Hukum ya? Iya benar. Jadi harusnya ke situ. Dan harus banyak diskusi lebih banyak lagi. Iya. Pakar dan lain-lainnya. Mempengaruhi segala aspek ya. Betul. Sisi kesehatan ya dan lain-lainnya. Karena pasti saya yakin pasti banyak pro dan kontra dan sebaiknya lebih bicara ke yang lebih berkompetensi. Betul. Karena kalau BNN hanya menjalankan sama seperti polisi dan lain-lain menjalankan sesuai dengan undang-undang dan amanat negara bahwa memang zat-zat narkotika itu sudah termasuk dalam undang-undang narkotika. Betul. Nggak bisa buat kapan legalnya itu salah nanyanya. Emang yang ngurusin narkoba dia cuman bukan gitu. Sama aja kayak misalnya di rumah tangga ya kan. Tanyanya sama istrinya kalau soal duit. Padahal yang nyari suaminya gitu kan. Istrinya mintanya banyak. Iya gitu. Jadi sebetulnya siapa yang mimpin ya? Gitu. Oke, next one. Terus ada Pradipa Aditya. Oke. Apa rehab cuma berlaku untuk orang yang punya duit? Tolong tanyain bang. Gitu. Ini tadi pertanyaannya udah terjawab. Udah terjawab ya. Kalau ke BNN berarti gratis. Intinya seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan layanan rehabilitasi. Dan di masing-masing BNNK kita semua punya target untuk memberikan secara gratis layanan rehabilitasi. Tuh, pakai target udah gratis, pakai target lagi. Ya,
kita di BNNK itu bisa, target kita aja misalnya 40 atau 80 satu tahun. Itu bisa lebih dari Bisa 80. lebih. Karena apa? Anggarannya memang, anggaran yang diberikan oleh negara hanya 80. Tapi karena kita sebagai petugas pelayanan, kita sebagai petugas sosial lah istilahnya ya, petugas pelayanan rehabilitasi, kita terus menjalankan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permintaan. Jadi mau itu lebih dari target pun kita tetap layani secara gratis. Seperti itu. Jadi 80 yang dari anggaran, tapi bisa aja lebih gitu kan? Iya, karena setiap kota kan masing-masing berbeda ya. Di BNNP mungkin sampai ratusan, di BNNK sama berapa beda-beda, karena tergantung dari anggaran permintaan dan anggaran yang ditetapkan oleh pusat. Tapi kalau memang sudah lebih dari target kita, ya kita tetap layani. Tetap layani. Itu pakai target tuh, jadi dikasih gratis, tapi dikasih target. Iya, untuk ayo cepetan buruan, iya gitu kan? Mau nunggu sampai ketangkep. Iya bener ya kan? Kalau udah ketangkep baru deh nanti teriak-teriak ke kita. Biasanya gitu ya? Iya. Namanya juga jangki dok. Kalau udah mepet baru teriak-teriak. Iya. Oke. Memang main mentalitas jangki, iya gak? Terus kenapa ini dari M Irfan? Kenapa tes CPNS untuk BNN tamatan SMA nggak ada lagi katanya? Oh dia pingin masuk BNN. Kenapa nggak ada CPNS untuk BNN tamatan SMA lagi? Katanya. Saya rasa itu ada satu kebijakan dari pemerintah pusat juga, dari pusat BNN juga, bahwa mungkin mereka punya pertimbangan khusus kenapa harus S1 yang dilakukan, kemudian kenapa SMA tidak. Saya rasa itu mereka punya pertimbangan sendiri ya, karena bagaimanapun juga yang namanya masuk ke dalam tahapan CPNS sebagai aparatur negara itu kan pasti punya kompetensi yang masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau untuk tenaga honorer mungkin ya, atau mungkin jadi magang itu masih bisa dilakukan. Di BNNK sendiri untuk magang saja bisa kok. Bisa ya? Terima. Walaupun itu di luar dari anggaran ya, tidak dibebankan oleh kita. Kadang-kadang ada kita permintaan orang tua, sekolah gitu ya untuk dilakukan magang. Kemudian ada orang tuanya pingin ini anak saya biar tahu dok pentingnya menjaga supaya tidak terjerumus dalam pergaulan. Kemudian dia bisa memberikan informasi tentang layanan rehabilitasi dari sekolahnya. Jadi mereka magang di kita. Bahkan kita udah berapa sekolah yang ada di Jakarta Utara magang di tempat kita di BNNK Jakarta Utara. Untuk pertama mereka juga menambah informasi dan ilmu. Kedua mereka bantu kita sebagai tenaga. Sedikit cerita, di BNNK sendiri aja untuk petugas kita yang PNS dan TKK sekaligus itu tidak lebih dari 50. Nggak lebih dari 50? 30-an kita punya. Bayangin 30 SDM kita, rehabilitasi hanya 6 personil kita punya, 3 konselor, 1 perawat, 2 admin, saya sendiri dokter. 6 orang ini tidak mungkin mampu kan menjalani kegiatan rehabilitasi dengan segitu luasnya wilayah Jakarta Utara. Jadi dengan adanya anak-anak magang dari sekolah-sekolah itu membantu kita untuk bisa menyiarkan, memberikan edukasi dan informasi tentang pentingnya rehabilitasi dan bahaya narkoba. Jadi itu salah satu sebenarnya cara untuk kita bisa memberikan informasi sampai ke bawah. Tapi kalau dulu memang sempat ada ya CPNS dari SMA ya. Oke. Jadi semoga terjawab pertanyaan lo dari M Irfan. Tapi memang kalau lo mau kerja di BNN terus ya CPNS mungkin lo harus ikut ya S1. Ya, sekolah lah. Sekolah lagi. Kemudian berkompetensilah, karena sekarang Indonesia semakin berkompetensi ya kita ya, dengan prestasi, kompetensi, agar kita juga semakin kuat, ilmu kita kuat, otomatis kita bisa berjuang dan bersaing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke. Nah, ini ada lagi nih dari Xi Jinping. Wah, gila nih Presiden Cina loh. Xi Jinping. Dia ternyata nonton The Bodos juga. Thank you. Xi Jinping. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus ngikutin ya. Akunnya Xi Jinping anjing. Kenapa di kepolisian dan BNN banyak oknum, Dok? Katanya gitu di pertanyaannya. Kenapa di kepolisian dan BNN banyak oknum? Sebetulnya ini juga gue bisa jawab sih. Coba lu dong gantian. Sebetulnya ya Jawab. sama aja, masyarakat juga kan nggak ada yang lurus-lurus aja ya. Sama juga sih, namanya juga manusia juga kan yang di dalam instansi-instansi juga manusia juga. Jadi kalau misalnya oknum ya pasti akan ada. Apalagi namanya bisnis narkoba kan duitnya kenceng gitu kan. Orang pasti tergoda gitu kan. Namanya manusia gitu, dikasih duit brek gitu kan. Pasti tergoda lah. Jadi
kalau misalnya pisang itu satu tandan, nggak mungkin semuanya bagus juga. Pasti ada itu. Tapi kan masa ada beberapa namanya oknum, misalkan dari 100%, anggaplah 40%-nya oknum. Masih ada 60% yang baik. Maksud kita ngelihatnya fokusnya ke yang jelek kan, masih ada yang bagus gitu. Masih ada yang benar-benar mengabdi. Karena kalau kita nggak percaya atau nggak percayalah bisa dibilang gitu sama lembaga polisian atau BNN, ya gimana juga. Ya, makanya gue sih lebih menyarankan ya, kita itu kalau menerima informasi atau memberikan informasi tidak hanya mendengar, tapi kita melihat secara langsung, itu satu. Yang kedua, kita memberi informasi dan menerima informasi di orang yang tepat atau di lembaga yang tepat. Karena kalau kita salah aja langkah atau kita salah memberikan informasi dan orang yang salah, ya seterusnya kita akan salah. Tapi coba sambil kita menyaring kembali informasi yang kita dapat, kita dengarkan, kemudian kita tanyakan ke lebih orang yang berkompetensi atau sesuai dengan kewenangan dan ilmunya. Saya rasa itu bisa tidak menemukan oknum sih. Saya rasa dia justru akan mendapatkan layanan tepat sesuai apa yang dia butuhkan. Betul. Jadi jangan sampai salah gitu ya, jangan sampai salah jalan. Makanya kalau bisa berhenti gitu. Jadi lo nggak akan ketemu oknum. Tapi memang masyarakat juga harus ini ya dok, mengkontrol. Namanya juga institusi kepolisian dan itu kan sebetulnya milik masyarakat juga. Dan yang harus kontrol ya juga harus masyarakat juga. Karena kalau nggak dikontrol sama masyarakat, ya nanti bisa belok-belok juga. Namanya juga sama-sama manusia. Iya betul. Iya kan? Tapi sorry gue potong. Gue sempet juga pas lo tadi bilang ada fans dan lain-lain, setelah muncul di YouTube, IG gue jadi nambah followers. Tapi mereka nge-DM, cuman gue rada jawabnya juga rada gimana. Tapi kalau boleh langsung ke IG rehabilitasi aja, cuma sedikit gue jawab. Mereka sempat tanya kan, gimana sih dok kok ada oknum yang seperti ini, ada yang seperti ini, seperti ini. Saya bilang cukup kita ngomong ke orang yang tepat, ke orang yang pas, supaya kalian bisa mendapatkan jawaban yang benar-benar dibutuhkan. Betul. Karena sayang sekali kalian ingin kembali ke jalan yang benar, ketemu orang yang salah. Malah jadinya yang tadinya mau lurus malah kebelok kanan. Betul. Jadi kalau bisa kita seimbangkan dengan informasi yang tepat dan langsung di jalur yang tepat. Karena sayang sekali ya, kita udah niat baik mau rehabilitasi tapi jadinya salah. Jadi DM yang kemarin memang teman-teman nanya itu belum sempat saya balas semua. Cuman mungkin pas di channel YouTube lah nih The Bodos nih, gue berterima kasih banget gue bisa dipertemukan dengan pasangan suami istri Fani dan Uwak nih yang luar biasa komitmennya. Kita bisa membantu edukasi, mempromosikan, memberikan informasi yang tepat. Jangan sampai salah jalan dan salah menerima informasi. Nah, jelas kan tuh? Ya kan? Jelas banget. Jadi lu langsung bisa hubungi orang yang tepat. Yes. Sesuai dengan kompetensinya. Sesuai dengan kompetensinya. Jadi jangan sampai belok-belok, ya kan? Kalau belok ntar melambai lo. Terus ada lagi nih Raja Lele. Gila nih mata gue yang jereng apa enggak? Raja Lele Dumpo bukan Pak? Raijale. Rajiale. Nggak ada jeda gitu Wah, ini setelah ribuan pertanyaan. Soalnya ini gue excited nih. Sedangkan negara maju sedang ya, pertanyaan makin banyak betul. Oh ini tadi udah nih, soalnya tentang ganja juga. Bos Q, tolong tanyakan kepada BNN apa nama obat untuk detoksifikasi dari racun sabu. Terima kasih, salam sabu. Kok salam sabu? Salah gue. Salam dari Jambi, Dok. Salam sehat. Iya, Deep Z gitu kali. Ya, Deep Z. Salam sehat dan bahagia itu jelas. Tapi nggak salam sabu ya. Kalau sarap bubur boleh, Wak. Iya, boleh dong kalau itu kan. Sarap bubur pakai ayam, pakai telur setengah matang, enak tuh, Wak. Kode. Nama obatnya apaan tuh, Dok? Sebenarnya kalau untuk sabu tuh kita memang itulah pentingnya rehabilitasi. Jadi kalian bisa tahu ini kategorinya seperti apa. Pecandu itu punya kategori 3, bahkan mungkin ada yang bilang sampai 4 dalam teori. Pertama kategori coba-coba, kedua kategori rekreasional, ketiga kategori situasional, yang keempat sampai kategori berat. Harus sebenarnya sedang berat ini kita bisa langsung rujuk ke rawat inap yang ada di balai besar. Nah, kita lihat dulu ketergantungan sabunya seperti apa keluhannya. Nah, kalau sesuai kita harus memberikan obat atau terapi sesuai dengan kebutuhan dan keluhan. Jadi nggak mungkin nih misalnya dia pusing kita kasih
obat apa kita harus lihat dulu, kita harus anamnesa dulu dengan baik dengan dokter, dengan konselor gitu ya. Kita anamnesa dulu dengan baik seperti apa, baru kita lakukan terapi. Apakah perlu dirujuk, misalnya rujuk ke dokter jiwa, psikiater, atau dirujuk ke psikologi. Nah itulah gunanya asesmen dan pentingnya rehabilitasi. Jadi kita tahu alurnya kemana sih pasien ini, karena ada beberapa pasien yang sepertinya nggak perlu ke psikolog, ke dokter umumnya aja bisa. Oh ini nggak bisa ke dokter umum, harus ke psikiater karena ternyata sudah ada gangguan halusinasi dan lain-lainnya akibat pengaruh dari gangguan sabut tadi. Nah kita kan harus lihat juga berapa banyak, berapa kali frekuensi penggunaannya, kemudian berapa tahun lamanya dia pakai gitu kan. Nah itu kan kita harus gali lebih ya. lanjut, ya. Kalau misalnya yang ringan nih dok? Yang ringan ya berarti kan biasanya kayak gimana tuh? ringan, coba-coba, situasional itu sebenarnya kategorinya ringan. Situasional tuh memang karena diajak teman dalam kalau ketemu teman baru pakai dia. Pakai. Tapi kita lihat lagi berapa kali dia ketemu temannya. Tiap hari ketemu temannya ya kita nggak bisa bilang ringan. Orang temannya semuanya beda. Nah, berarti kategori berat. Berat berarti. Kategori berat banget, berarti harus dirawat inap. Rawat inap. Oh iya. Gitu. Ada programnya lagi. Makanya tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk rehabilitasi itu nggak perlu takut. Ikuti, cari tahu, kemudian dalami, lakukan, baru selesai kita bisa tahu seperti apa rehab. Dan kesembuhan atau kepulihan yang kita dapat itu kembali ke diri sendiri. Mau kita berapa kali, berapa tahun kita lakukan rehabilitasi, kalau tidak ada kesadaran sendiri, ya memang hasilnya tidak akan lebih optimal. Karena kalau cuman direhab tapi kitanya nggak mau buat sembuh gitu ya, jadi cuman yang penting gue rehab gitu, ya susah juga ya. Karena memang semua harus kesadaran sendiri. Betul. Nggak bisa kita mau paksa-paksa dari keluarga minta ini itu. Iya. Ada nih, gue boleh cerita nggak pengalaman gue? Jadi ada satu keluarga ngasih anaknya ke kita sambil dia serahin aja, dok pokoknya terserah ini mau dipakein apa. Mungkin seluruh petugas layanan rehabilitasi yang ada di Indonesia ya, apalagi di balai besar yang cukup luar biasa juga gitu ya, nanganin pasien-pasien banyak seluruh Indonesia ya. Saya rasa ini satu, kalau buat saya, karena kebetulan saya di lingkup yang kecil, jadi saya lebih senang banget gitu ya ngadepin mereka walaupun sedikit, jadi saya belajar lebih banyak lagi bahwa mereka menaruh anaknya dengan begitu saja. Yang penting dokter, tim rehab yang nyelesain. Saya bilang nggak bisa, karena ini butuh support system. This is a family support. This is a support system yang penting buat dia didampingin. Jadi nggak bisa tuh kita dengan semena-mena atau kita seenaknya aja. Terserah dokter deh, selesaiin. Mau berapa bulan, mau berapa tahun, nanti kalau ada ini ya terserah dokter begitu. Ya nggak bisa. Udah dikirain mobil kali masuk bengkel. Iya, ini kan anak. Ya, bagaimana kita harus membina semuanya pelan-pelan. Jadi kita tarik benang merahnya dulu, permasalahannya mana, prioritas masalahnya mana. Ada nggak prioritas permasalahannya dari kategori narkobanya? Oh ternyata bukan dari narkobanya, dari faktor keluarganya. Oh keluarganya seperti ini, oke kita diskusi dulu dengan keluarganya. Jadi memang rehabilitasi ini sangat unik, bukan hanya tentang ketergantungan nafsanya, tapi whole package is about all the things the life. Makanya gimana kita cinta lawak dengan rehabilitasi, bukannya kita pengen tahu atau kita kepo untuk tahu tentang keluarga ya, tidak, tapi di sini kita belajar. Bahkan ilmu-ilmu rehabilitasi seperti motivasi interviewing, cognition behavior treatment atau terapi dan lain-lainnya itu bagian dari buat kita merilis diri kita juga, refleksi diri kita juga bahwa ini bisa dipakai loh buat diri kita. Bagaimana kita acceptance, bagaimana kita lagi tidak terima, bagaimana kita bisa action untuk melakukan suatu keputusan, kemudian kita komitmen untuk satu pilihan kita. Nah itu penting. Jadi sebetulnya kayak misalnya dokter nih ngobatin. Jadi jauh nih ya ngomongnya karena ya menarik banget. Iya. Jadi misalnya lu ngobatin gua nih dok. Jadi secara nggak langsung lo pun belajar juga berarti, iya kan? Whole package about what nih apa? Prioritas masalah apa sih? Bisa dong misalnya tiba-tiba lu gua assessment, dok sebenarnya gue nggak masalah dengan penyalahgunaan narkotika gue. Orang gue cuma sekali-kali doang dok. Orang gue cuma coba-coba doang dok. Nggak ngaruh juga kok buat pekerjaan gue. Cuman buat sosialita, buat teman-teman gue. Oke, yang jadi masalah utama lo apa? Kan gue tinggal nanya gitu dulu. Yang masalah gue sebenarnya keluarga dong, istri gue, suami gue, atau anak-anak gue, atau tetangga gue dong. Ternyata sebelah gue beda dong. Sekarang gue kalau udah nggak mau tiba-tiba dia nyamperin terus gimana? Oke, berarti kan ada alternatif. Tapi tetap gue kasih alternatif, solusinya di diri lo ah. Gak bisa gue kasih alternatif tiba-tiba gue yang memutuskan. Oke Wak, lo harus pindah. Kan nggak bisa.
sedangkan di situ lo punya keluarga, lo punya inner circle lo yang bagus, support system lo yang bagus, walaupun sebelah lo ada bandar misalnya, tapi kan lo bisa dikuatkan dengan itu. Jadi memang rehabilitasi ini kita lihat dulu, makanya ada formulir ASIS kita punya, itu screening awal. Kemudian ada tes urin, ya, kemudian ada ASI. Nah, kita masuk tuh ke dalam kategori ASI. Setelah berapa lama baru kita masukkan ke dalam WHO-KL. Itu adalah roda kehidupan. Kita melihat kualitas hidupnya seperti apa nih. Oh, dia bisa pulih. Oke, poinnya segini. Oh, dia sudah bisa jauh dari keluarga. Nah, ini poinnya segini. Oh, dia sudah bisa bekerja. Poinnya segini. Kita kumpulin, kita jumlahkan, itu about teori. Tapi dalam prakteknya tetap kita harus tanya sama dia. Seberapa pentingnya kah rehabilitasi buat lo? Seberapa berhasilnya kah rehabilitasi buat lo? Kalau dia bilang penting banget dok, berhasil banget, it's mean dia sudah sadar. Kalau yang belum sadar berarti seberapa pentingkah rehabilitasi buat kamu? Saya Belum lebih, sih, dok. iya, Nah, saya kayaknya lebih penting narkobanya dok, gitu. Ada juga yang nanya gitu, ada juga. Berarti dia nggak bermasalah. Dia nggak bermasalah. Dan itu masuk dalam kategori pre-kontemplasi. Dia tidak merasakan masalah dalam penggunaan narkotikanya. Justru mungkin dengan narkotikanya itu membantu. Tapi di sini kita meluruskan, membantu dalam hal apa dulu nih? Sekian banyak kamu pakai, sekian banyak uang yang kamu keluarkan, is it worth it? Nah, jadi kita meluruskan kembali. Dia mungkin bisa membela diri atau denial dengan apa yang dia lakukan, dia merasa enjoy about everything. Tapi kita harus ingat lagi, kita sebagai konselor, kita sebagai dokter, kita harus mengarahkan dan kita harus seimbangkan. Oke, this is your choice. Hidup itu kan pilihan. Tapi kita coba kembali yuk ke track awal kita. Tujuan lo datang ke rehab untuk apa? Kan mau pulih, kan mau produktif, kan mau kembali ke fungsi sosial. Yuk pelan-pelan kita benahin. Kalau dia bilang, wah masalah dok. Oke, sampai lo merasa ini sudah waktunya gue berubah, ini sudah waktunya gue ini, please come to us and then kita lakukan sama-sama. Jadi kita nggak pernah melakukan pemaksaan atau apapun, karena kembali lagi yang namanya voluntary, sukarela, dan kesadaran sendiri itu jauh lebih optimal hasilnya dibandingkan dengan pemaksaan. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih dok. Kalau misalnya kayak rokok itu kan diregulasi ya. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari data, orang yang meninggal karena kanker karena rokok kan tuh lebih besar sebetulnya dibandingin orang meninggal karena narkoba. Kalau hitungan per harinya gitu kan, gue bandingin datanya. Tapi diregulasi tuh rokok. Nah kalau misalnya narkobanya diregulasi gitu kan, terusnya ada dokter yang monitoring. Orang beli di apotik, ya kan? Misalnya lu buat kerja berapa lama, lu butuh sabu buat berapa gitu kan? Diregulasi. Dia punya kayak SIM. Kalau lu punya kecenderungan untuk make lebih daripada takaran lo, gue cabut SIM lo bisa masuk penjara gitu. Lo nggak akan punya kesempatan. Kayak misalnya dibuat seperti itu misalkan gitu ya. Apakah bisa gitu ya? Kalau kita bandingin sama rokok maksudnya. Iya. Kan diregulasi juga. Regulasi BNN sudah jelas ya, ada undang-undang narkotika nomor 35 itu. Ini kita berandai-andai misalnya, dok. Kayaknya nggak usah berandai-andai, udah jelas. Udah jelas ya. Karena kita udah ada undang-undang narkotikanya, udah ada undang-undang semuanya yang jelas bagaimana narkotika itu ilegalkan ya. Undang-undangnya juga untuk penyalahgunaan, kemudian undang-undang untuk korban penyalahgunanya sendiri, ada undang-undang tempat rehabilitasinya sendiri. Saya rasa kalau kita berandai-andai itu terlalu bermimpi. Karena udah jelas semua itu sudah ada undang-undangnya dan itu tertata dengan tertib, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan narkotika tidak ada excuse. Nah, kecuali pernah kita memang melakukan namanya sih bukan pernah, kita memberikan kartu IPWL. Institusi penerima wajib lapor. Jadi rawat jalan itu adalah IPWL sebenarnya. Dulu namanya seperti itu. Institusi penerima wajib lapor. Di mana orang yang masih pakai tapi udah pengen berhenti tapi belum bisa, gitu kan? Kita lakukan rehabilitasi. Itu memang ada. Tapi bukan berarti bebas untuk membeli di mana saja. Tapi saat dia tertangkap, nah itu tetap akan ada undang-undangnya juga, akan ada hukumannya juga. Walaupun dia mengeluarkan kartu IPWL, dia menyatakan dia sebagai klien di rehabilitasi dan lain-lain, itu tetap dia harus menjalankan dulu prosesnya. Baru dia bisa kembali ke kita. Ya kita sekedar membantu bahwa ya memang dia klien kita, dia punya kartunya buat kita.
Nah, kalau memang sudah selesai dalam ranah hukum, silahkan kembali untuk rehabilitasi. Moga-moga bukan ada BB-nya. Nah, mudah-mudahan tidak ada BB-nya. Tapi kalau ada BB-nya ya lanjut proses hukum, kartu kita tidak akan berlaku. Gitu. Makanya sebenarnya dengan ada kartu IPWL itu sebenarnya kita pro dan kontra. Sempat kita punya kan kartu seperti itu. Cuman ya kembali lagi ada oknum, ada yang manusia kan tidak pernah rasa puas, dia bisa menghalangi segala cara yang tadinya niat kita baik memberikan kartu IPWL itu supaya dia rajin kontrolnya selama 8 kali. Bahkan kadang kita punya inovasi dulu dengan kartu IPWL itu, kita bisa memberikan reward ke dia. Kalau misalnya dia selesai nih, selesai menjalankan jalan 8 kali, kita kasih reward dia, misalnya kupon apa, makan gitu kan, atau apa. Itu kita petugas rehabilitasi, tim kita yang berpikir ini mereka sudah bisa loh melewatkan masa-masa, mereka sudah komitmen loh, mereka sudah bisa menjalankan janji dia 8 kali pertemuan hingga dia sudah produktif bekerja kembali, yuk kita kasih apa yuk, walaupun tidak banyak tapi bisa sedikit reward buat dia. Karena buat kita proses itu sangat banyak pengorbanan dan perjuangan. Sedikit aja kita memberikan dia reward, saya rasa bisa sedikit menambah semangat dia untuk bisa terus komitmen. Dan selesai 8 kali pun kita tidak lepas, tetap kita pantau dan kita telepon virtual ya. Apalagi masa pandemi sekarang ya, kita bisa virtual, tetap kontak dia sampai sejauh mana dia produktif dengan berkeluarga, dengan punya anak, dan bahkan mungkin sekarang dia bisa menjadi keluarga yang lebih harmonis, menjaga anaknya dengan baik. Itu udah suatu pencapaian keberhasilan tim rehabilitasi kita. Tapi menurut Dokter Novi nih, narkoba bisa hilang nggak di Indonesia? Gue sih berharap bisa hilang ya. Tapi kalau hilang BNN ada nggak ya? Sebenarnya kan tugas BNN. Tugas kita memberantas. Tapi sebenarnya bukan itu kan? BNN. Tapi dengan tidak adanya narkoba berarti BNN berhasil. Nah itu kan. Dan sebenarnya kan tingkat keberhasilan dilihat dari penurunan jumlah pemakaian dan tingkat tangkapan. Harusnya gitu dong ukurannya. Kita kembali lagi ke supply and demand. Di mana ada supply, kebutuhannya seperti apa. Di mana ada demand, kebutuhannya seperti apa, supply-nya seperti apa. Jadi kita sebenarnya terus perang melawan narkoba. Terus kita mencari bandar-bandar ya, karena kita kan juga jadi jangan sampailah generasi penerus kita juga memakai narkoba. Ya jangan sampailah itu terjadi, karena kita tahu sendiri bagaimana rusaknya, bagaimana habis waktu kita, organ tubuh kita dan lain-lainnya gitu kan untuk pakai narkoba. Jadi ya kita berharap dengan adanya BNN ini minimal masyarakat paham betul deh untuk rehabilitasi.